Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sekarang sudah mau jam 21 malam. Pas jam begini itu aku masih ingat aku telepon sama Mariam, yaitu mu'alaf asal Vietnam yang kemarin aku pernah menceritakan untuk kalian. Masya Allah, setelah aku jelaskan untuk dia konsep ketuhanan dalam Islam, dia sudah memantapkan hati. Lalu aku sudah menyampaikan tentang keterkaitan dengan hukum syara, terutama menutup aurat bagi seorang wanita. Karena namanya dakwah, kita harus menyampaikan kebenaran Islam, tidak boleh sembunyi. Meskipun tahu dia dalam kesulitan, yaitu kerja untuk orang non-muslim, di mana tidak semua orang itu bisa memahami kebaikan hukum Allah untuk hambanya. Dan ternyata benar, malam itu Mariam telepon aku dengan kondisi yang setengah ada senangnya, ada sedihnya. Masya Allah. Dan senangnya itu bahwa dia itu merasa saat ini dia sangat dekat sama Allah. Masya Allah. Dia bilang, "Kak, saya hari ini dapat ujian dari Allah, yaitu antara pilihan kerjaan atau ketaatan." Jadi bos saya ketika lihat saya pakai kerudung dalam kerjaan, awalnya saya kerja di lantai 1, disuruh saya di lantai 3. Lantai 3 hampir semuanya adalah lansia laki-laki yang saya harus rawat. Dengan saya pakai kerudung itu saya merasa tenang, karena saya itu kasihan mereka sudah tua dan dibuang oleh keluarganya di tempat lansia. Jadi saya baik-baik saja ketika rawat, meskipun laki-laki, asalkan saya bisa tutup aurat. Tidak kurang, bos saya lihat saya itu masih kurang puas, dia memanggil saya dan beri saya pilihan, bilang kalau lansia laki-laki itu takut lihat dia pakai kerudung, minta dia copot kerudungnya. Kalau kamu mau pakai kerudung, kamu henti saja dari kerjaan. Lalu Mariam bilang, "Iya, nggak apa-apa, saya henti." Nah, dengan sangat gagap, dan orang bosnya Cina ini merasa heran, orang jauh-jauh datang kerja, malah kamu tuh mau henti kerjaannya. Kalau kamu mau henti juga nggak bisa, karena aku harus cari pengganti. Bagaimana kalau kamu kerja 1 bulan lagi untuk aku sambil aku cari yang lain? Mariam dengan tegas jawab, "Iya, nggak apa-apa, saya akan bantu Anda selama 1 bulan gratis, asalkan Anda izinkan saya menutup aurat. Apakah Anda mau permintaan saya?" Nah, bosnya ini karena dengan gengsinya dia bilang, "Tidak boleh. Kamu kalau mau kerja di sini, meskipun 1 bulan kamu harus copot kerudungmu." Nah, kalau gitu saya ambil henti saja, karena Anda saja yang tidak butuh saya, sedangkan saya butuh kerjaan. Untuk apa kalau saya kerja, padahal saya tidak nyaman dengan pakaian saya. Saya ingin menutup aurat, dan itu tidak menghalangi kasih sayang saya terhadap lansia lain. Nah, akhirnya hari itu juga Mariam pindah tempat tinggal. Padahal Masya Allah, dia itu belum tahu kemana dia pergi. Akhirnya dia dapat nawaran dari orang Vietnam yang lain juga, semacam juga keluar negeri kerja, dan kenal, suruh ke kosnya dia untuk tinggal di sana, numpang di sana. Hanya ada wifi kalau ada temannya di kos. Kalau temannya pergi, matikan lampu dan dia di kamar sendiri tanpa wifi, dan tidak berikan pemilik lain tahu kalau dia ada di kos, karena nanti akan bisa ditambah biayanya. Masya Allah. Tapi saya senang, Kak, nggak tahu kenapa kok hati saya itu jadi tentram dan merasa sangat bangga. Seharusnya seperti kakak jelaskan, muslim itu harus seperti itu, kita hanya takut kepada Allah. Saya nggak takut sama bos saya itu tidak takut terhadap rezeki, saya itu nggak takut lapar.
Selama saya sembah Allah, saya yakin kata kakak bahwa Allah itu maha mencukupkan, dan saya yakin itu. Masya Allah. Dan saya itu ya Allah terharu banget, dan kita malam itu juga menangis ketika bertanya bagaimana dengan keluargamu kalau tahu keluar dari kerjaan. Tapi Maryam bilang, kakak jangan khawatir, ya kita jalani saja. Lalu dengan kekhawatiran saya kalau dia tuh henti dari kerjaan, apakah karena ulah saya, kata-kata saya, atau bagaimana, saya mendoakan dia dan menjelaskan lagi konsep rezeki untuk dia. Saya jelaskan, Maryam, sekarang kamu tidak digaji lagi, pasti kamu kan mendapatkan banyak kesulitan dan kekurangan rezeki, tapi harus ingat seorang muslim harus punya sifat izah. Ya, kita ada kemuliaan, tidak boleh Maryam itu harap rezeki dari manusia manapun, tapi Maryam harus kuat dan yakin rezeki itu dari Allah. Lalu kita membahas sedikit tentang konsep rezeki dalam Islam, jodoh dan kematian menurut Islam. Masya Allah, hanya dengan sedikit saja kita berbincang malam hari, besok harinya Maryam langsung praktekkan tentang konsep rezeki. Dia menjelaskan untuk saya, dengan malam berikutnya kita curhatan dengan senyum senang campur dengan air mata. Kak, sangat luar biasa kata kakak bahwa kita itu tidak harap rezeki dari manusia, haraplah rezeki dari Allah. Hari ini saya itu ke masjid karena saya nggak dapat kerjaan, saya cari masjid, saya jalan kaki, saya nemukan masjid, saya masuk situ, saya rapikan, bersihkan rumahnya. Allah, Masya Allah, saya merasa sangat tenang, pengen berlama di dalam rumah Allah. Lalu saya pulang itu setiap hari biasanya saya itu dikasih kado oleh Sarpam lewat gerbang satu. Wah, kemarin kan saya belajar konsep rezeki, saya nggak mau lewat gerbang itu, nggak harap rezeki dari manusia, saya pengen ikhlas membantu bersihkan rumah Allah. Lalu saya lewat gerbang yang lain biar Pak Sarpam nggak lihat saya. Tiba-tiba saya keluar gerbang itu ada seorang aslinya Cina lain dalam mendalam Islam. Dilihat kok ada di Taiwan ini kok wanita tutup kerudung gitu. Akhirnya dia henti dan mau menolong saya, mau antar saya. Terus saya kan ya dia memaksa pengen melakukan kebaikan, terus akhirnya saya jadi ikut dia antar ke kos. Sangat lama sekali saya takut, dia malu di jalan, makanya saya setuju. Terus dekatin kos, dia lihat saya sudah siang, dia mau ajak saya makan, saya nolak. Dan memang karena hari itu saya kan niat puasa karena sudah tidak ada makanan lagi. Lalu atas hendak Allah, Masya Allah, orang Cina itu tambah sayang sama saya, dan dia masuk ke dalam supermarket itu beli banyak, beli 1 dus air minum, perlengkapan yang saya kurang, dia beliin makanan untuk saya buka puasa. Dan semua yang saya tidak duga, kenapa keinginan saya kok diketahuan oleh orang Cina ini, tidak lain adalah pertolongan Allah. Masya Allah, saya sangat yakin. Dan saat itu Masya Allah kita berdua menangis, begitu besarnya Allah itu menolong hambanya di titik yang paling tidak bisa ada yang lain nolong selain Allah. Masya Allah, itu adalah ujian dan keimanannya Maryam. Begitu baru masuk Islam sudah begitu indah dan kuatnya. Bagaimana dengan teman-teman ketika asik dengan kerja, meskipun kebiasaannya pakai kerudung, dengan gaji tinggi sudah copot kerudungnya. Padahal kalian tuh dilahirkan di Indonesia, negeri yang mayoritas muslim dan banyak ulama. Bagaimana dengan kami atau Maryam, tidak paham apapun, tapi kami cari Islam untuk bisa taat kepada Allah. Malukah kalian? Dan Masya Allah, karena Maryam itu melanggar hukum syarak, dibonceng laki-laki asing, naik mobil cuma berdua, dan itu adalah konwat. Malam itu juga anak atau saya itu tegur dia, kasih tahu dia penjelasan. Lalu apakah
karena orang itu tolong Maryam banyak dan Maryam sungkan menyampaikan kebenaran Islam tersebut. Hasilnya bagaimana? Orang Cina itu ketika Maryam tidak mau dibonceng lagi. Ayo nonton video berikutnya.